Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Malam. Kita kembali dalam program edisi tebas khusus pertandingan perdelapan final. Cocok. Perempat final. Perempat final 8 tim ya. 8 tim. Antara Indonesia melawan Korea Selatan. Nah, ini seru nih. Korea lawan Indonesia. Oh, Korea Korea di depan disebut Korea di depan. Apa bedanya? Ya beda antara Korea Indonesia dan tuan Korea. Oh, tapi dikata tanda kutipnya dia tuan rumah. Jadi statusnya dia tuan rumah. Berarti ada home away? Enggak kan? Enggak, dia tuan rumah. Kalau disebut duluan artinya dia tuan rumah dan dia pakai jersey nomor 1 dia. Artinya yang utama ya? Ya, berarti Indonesia ini pakai putih. Kenapa Indonesia enggak jersey utama? Karena Indonesia status tamu. Tamu. Begitu pun dia sebagai yang menentukan itu apa? Oh, karena runner up. Korea Selatan kan juara grup. Oh, itu jadi ininya ya. Jadi indikator apanya ya. Betul. Oke, nah ini Tribuners nih seru nih ya. Jadi seharusnya kami akan live reaction, cuman karena takut kemalaman, takut ketiduran. Bukan kemalaman, kepagian. Pagi dini hari. Iya. So, Yang ada nanti nontonnya ambil nonton. ya kan sempat berdebat dengan Bung Tewel. Bukan Tewel. Nguyen Pantoel. Bukan, Eri Tewel. Eri Tewel kemarin kan. Jumat dini hari, ternyata malam Jumat kan. Iya. Malam Jumat dini hari pertandingannya. 12:30. Semalam kita udah rencana sebenarnya. Gimana kalau kita nanti pakai sarung seru juga kalau dipikir kan. Sama bantal ya, sama bantal guling ya. Orang nonton kita tidur. Mana dingin ya kan. Enggak, tapi kayaknya nih Bang seru nih Bang. Ini kalau kalau aku pikir sih Bang, final keduluan kira-kira enggak nih? Bukan final kebagian ya. Karena mainnya jam 1 pagi. Ini main pagi betul. Main pagi ya, tapi tidak final ya. Final kebagian ala Sintayong. Iya, ini sebenarnya final kebagian ala Sintayong. Sintayong melawan negaranya sendiri. Betul. Kan. Tapi kalau dibilang final kebagian ya enggak lah, karena Indonesia kan di sini statusnya underdog. Statusnya tim yang tidak diunggulkan. Betul. Favorit untuk Sama sekali tidak diunggulkan. Kenapa? Karena di antara tim yang masuk ini, Indonesia itu peringkat kedua dari bawah untuk urusan unggulan. peringkat. Oh, peringkat. Di dalam kompetisi ini ya. Paling bawah Malaysia. Ya, di dalam kompetisi ini ya. Kalau di Piala Asia kemarin kita di bawah Malaysia, setelah apa kita naik. Walaupun sebenarnya peringkat ini di sini tidak berpengaruh. signifikan, Iya. karena ya, kalau yang untuk peringkat itu tim senior, kan tim kelompok usia apa junior ya kan. Cuma kan tetap aja parameternya, salah satu parameter itu kan. Iya. Artinya kita di sini di pertandingan Piala Asia U23 ini kita sudah mengalahkan Australia yang peringkat 20 di atas 50 loh. 24 apa 26 gitu ya. Kemudian Yordania yang peringkat 60-an atau di atas kita juga. Di kecuali atas kita. Kutur kemarin ya. Kutur di atas kita juga. Oh, di atas kita ya. Di atas kita. Iya. Cuma kalau main jujur-jujuran kemarin kalah pasti ya. Paling tidak bisa imbang. Bisa imbang ya. Berani lah. Tapi jangan si Nasrullah apanya. Wasitnya ya kan. Yang lain lah. Piali, Pian Guli wasit Itali itu. Colina. Cocok ya kan, itu harus seru Bang. Nah, ini Korea Selatan di peringkat peringkat apa sekarang? FIFA 22 atau berapa segitu. Tapi kan dia per kategori Bang ya. Ya artinya gini, kalau Korea Selatan itu kan timnasnya beda urutannya, peringkatnya. Kalau ini yang U23 juga beda gitu. Enggak ada. Peringkat U23 enggak ada. Oh, enggak ada ya. Berarti satu kategori negara, ya. Oh, negara itu Indonesia peringkat. Yes. Nah, peringkat berapapun kelompok usia manapun ya dia. Ya, tetap berdasarkan negara ya. Peringkat negara. Nah, di peringkat ke 10 besar. 22 atau 20. Di Asia nih ya cerita ya. Kalau Asia dia nomor 2. Di dunia 22 atau 24 gitu lah. Hebat ya. Peringkat atas Indonesia semua nih yang dihadapi. Oh iyalah, Indonesia kan peringkat 134. Peringkat kaleng-kaleng ini ya kan. Apa? Tier 3 Indonesia. Tier 3. Istilahnya kan di apalah. Jadi 50 sampai 1 sampai 50 tier 1. Ya, zona 1 misalnya ya. Ya, pokoknya level 1. Kasta 1 kan.
Dia berarti kasta Brahmana, ya. 150, 51, Ksatria. 100, Ksatria. 101, 150. Indonesia di 3. Berarti pandai lah. Kalau istilah kasta Bali peringkat kasta ketiga dia. Pandai. Sudah apa? Kesatria bukan? Kalau Satria kan 2 ya? Satria 2. Oh. Berarti yang ketiga dia. Nah, pola. Jadi untuk menghadapi Korea Selatan ini persiapan khusus apa lah ini Bang Sintayong? Ya pertama mendatangkan kembali Nathan Cho. Nathan Cho ya. Akhirnya kayaknya Nathan Cho ini jadi ini ya Bang. iya. Jadi kunci kayaknya ya. Iya, kunci nggak tahu lah apakah ditemukan secara tak sengaja oleh Sintayong. Sintayong ini kan suka mengubah-ubah posisi Iya, bermain orang, iya. yang tidak back dibuat jadi back gitu kan, kayak Fajar Faturrahman kan ditaruh di back, padahal aslinya bukan back, Di wing. murni kan, ya wing. Kemudian Elkan Bagot pernah jadi striker, ya kan. Nah kemudian sekarang Nathan Cho itu aslinya dia memang pernah main di DM, cuma sangat jarang dia main di DM. Dia posisi aslinya tuh back sayap kiri atau full back kiri, kemudian back tengah tapi yang di kiri gitu. Kan 3 tuh 1, 2, 3 kan, dia yang di kirinya karena dia kaki kidal kan. Iya. Nah ketika kemarin Ivar Jenner kartu merah, dia ditaruh di DM dan ternyata bagus mainnya. Defender middle Iya, fight kayak hantu katanya Ame. Di mana-mana ada dia. Tiba-tiba udah di sana dia. Gak ada ini enggak ya? Apa juga ya? Gak ada elahnya. Jago juga sebenarnya Pak Erik ini melobi Nathan ini ya. Ya pada akhirnya dia kembali ya. Melobi apanya? Klubnya. Klubnya Heerenveen. Ya cuman ada faktor lain juga. Mungkin ya kayak dibilang Pak Erick Thohir itu ya ada peran netizen Indonesia juga. Supporter Indonesia juga dalam mengembalikan si Nathan Cho tadi. Iya. Ya kan, Bang. Nah, aku sendiri secara pribadi panggilan Nathan Choe. Atau sing ini aja Nathan Bang Tejo lah. Tejo lah. Nathan Tejo. Kalau Tejo. apa Indonesia bilang Tejo. Iya, Tejo. Kalau spelling apa dia? Juwon. Nathan Juwon. Tulisannya TJ kan? Dia kalau TJ. keturunannya turunan mana? Semarang. Semarang ya. Tapi Jawa Tengah. Kayak tulisan nama dulu ya, Bang. Kayak nama Cina. Nama Cina tapi nama zaman dulu. Iya. Kayak nama Chong Api gitu. Ya, Chong Api. Kayaknya ada hubungan saudara juga. Bisa jadi. Mungkin dari apa juga ya? Dari apa namanya tuh kalau di peta itu semenanjung Cina mungkin ya, yang ke Indonesia itu. Nah, jadi memang Bang menariknya itu akhirnya lulus juga siapa ya? SC Heerenveen itu ya. Aku juga kemarin Bang di sosial medianya apa? Komentar juga ya. Pakai komentar juga pakai bahasa Inggris aku. Jilat-jilat sikit lah. Agak kuas sikit lah ya kan. Dear below the owner of the FC bla bla bla. Tapi aku translate dulu Bang. Buat dari Google. Translate kan copy paste. Biasanya orang tuh baca apa? Biasanya kan kalau pakai Google. Pokoknya Google Bang, kan? kurasa pemilik sama pelatih itu agak-agak Terpesona. bukan terpesona, terayu lah Bang. Terayu lah ya. Wah hebat kali. Nggak ada memang. mau menjanjikan rempah-rempah gitu kan? Enggak, kalau aku kami akan kirim rempah-rempah. Oh, itu ada sebagian netizen. Dua kontainer kan mengirimkan rempah-rempah. Kalau itu kan nggak masuk akal ya kan Bang, masa Saya bilang tuh, dulu kalian datang ke Indonesia ambil untuk cari rempah-rempah ya. kan? Ini kami kirim. langsung. Cuman Ada memang aja ya, memang. dahsyat mulut apa ya? Apa Tapi namanya? semalam Bang? nonton nggak yang Apa itu? apanya Bang Hotman Oh, ini debat. antara Coach Justin sama Nguyen Panto ya? Soal bahas timnas ya. Soal bahas timnas. Iya, Betul ya? seru ya Bang? Hah? Begadang nggak Ren tuh? Sebenarnya lucu-lucu aja. Lucu ya? Kalau menurutku ya apa ya tidak terlalu ini juga. Penting kali gitu. Bukan, cuma di satu sisi itu makin menunjukkan bahwa Nguyen Pantoel ini memang tidak punya hal apapun selain kebencian terhadap SC. Itu kita bisa sebenarnya gini, kita bisa Bang. simpulkan sekarang. Sebenarnya bukan Bang, bukan kebencian. Dia udah kejebak dengan apanya itu. Apa ibarat Statement kalau main dari bintang, awal gitu kalau ya. main film itu apa? Lakon ya. Lakonnya. Ya artinya dia udah terjebak dengan peran di situ. Ya kan bisa agak meper-meper sikit. Iya, Jilat udah sendiri dia. Iya gila lu udah sendiri Bang. Di politik aja bisa kok. Sekarang kan Oh sudah merapat, iya kan? ya, soalnya kan Sudah di merapat, politik kan udah ceritanya udah beda kan. sudah. Dramanya udah beda kan, udah nggak drakor lagi. Sudah datang ke Pak Prap semua kan? Dracin, bukan drakor, Dracin. Drama cinta. Iya, udah datang. Iya, udah datang. Salaman. Salaman. peluk, Tapi ya kan? memang itulah yang harus. tinggal satu
paslon lagi Alasannya yang belum, kan? alasannya karena ya mendadak Karena informasinya diundang. setengah jam Iya. katanya. Ya namanya lupa mungkin ya, atau pura-pura lupa. Atau orang lupa. Jadi balik ke apa tadi? Iya, maksudku gitu kan. Bunian. Kalaupun dia lakotnya gitu ya bisa lah dia melihat gitu kan. Supaya terkesan bahwa dia objektif. Oh, permainannya bagus ini. Semalam aku yang paling lucu itu bahwa dia bilang ini karena kita bicara siapa tadi? Natanco kan? Iya, iya, Jadi, iya. kenapa Natanco dia harus dipanggil lagi? Pakai aja lah pemain yang ada. Betul, kan? betul. Ada Ihsan. Iya betul, ada iya ini. kan betul juga bang, ada betulnya. Benar, tapi sekarang kan aku yang paling membuat geli itu adalah alasannya. Ya kalau memang kayak gitu, ini waktunya untuk ngetes ST. Ya ngapain dites lagi? Ini udah perempat final, Piala Asia U23, 2 langkah lagi Indonesia masuk Olimpiade. Walaupun sudah sampai target. Sudah sampai target, tapi kan ada target selanjutnya kan. Betul. Ibarat kata ini kita udah mandi, Bonus. udah nyiram badan, Ya, kepalang basah yang mandi kan, gitu kan. Betul. Artinya sekarang kita punya peluang untuk maju ke Olimpiade. Kenapa nggak diambil gitu loh? Dan ada kesempatannya. Maksudnya ada celah untuk kita tahu Natanco ini sudah jadi pemain penting. Kita sudah lihat perannya seperti apa. Nah, ternyata dalam proses mendatangkan dia kemarin, karena ini kan perlu dicatat bahwa ini bukan agenda FIFA. Ya, ini Klub agenda itu Asia ya. punya hak untuk menolak, boleh. Oke. Hak. Jadi dia tidak disalahkan. Beda kalau FIFA Matchday atau kualifikasi Piala Dunia itu kan agenda FIFA. Klub bisa dihukum kalau tidak Menyerahkan ya. mengizinkan Membela pemainnya. tim apanya ya. Bahkan ketika ada klub yang menyuruh pemainnya untuk pura-pura cedera, itu klubnya dikasih denda. Ya kan? Dikasih sanksi, dikasih denda. Nah, ini nggak ada sedikit pun alasan klub untuk harus mewajibkan ya yang boleh melepas, melepas. ya. Dan ternyata Heron Pin itu awalnya kan keberatan. Heron Pin, Seiji Osaka itu berkeberatan melepas pemainnya. Kita nggak tahu nih Seiji Osaka apakah punya perjanjian juga sama PSSI atau tidak, nggak tahu. Tapi Heron Pin ini kan sudah terungkap perjanjiannya apa. Kami lepas Natanco untuk Selama 1 minggu. Betul. Artinya 1 minggu itu 3 pertandingan. Kami lepas untuk 1 minggu. Setelah itu balik, gitu Yeah. kan? Mungkin asumsinya ya sudah Indonesia kayaknya nggak lolos nih. Yeah. Mungkin seperti itu kan? Betul. Ya kan? Ternyata lolos. Heeh. Ternyata lolos dan setelah perjanjian itu selesai, ya Natanco harus balik. Iya. Natanco harus balik. Nah, tapi kan di situ PSSI mungkin melihat peluang ini bisa kayaknya dilobi lagi nih supaya dilepas lagi. Gitu. Nah, kenapa nggak diambil gitu? Dan akhirnya itu kan terbukti kan Erick Thohir melakukan lobby dan berhasil. Tapi kalau tujuannya untuk ngetes ngapain? Apalagi yang mau dites gitu loh. Kan lucu kan? Ini sudah mau Indonesia sudah di perempat final, 2 langkah lagi mau ke Olimpiade. Ngapain dites gitu? Ini bukan waktunya untuk ngetes Suka pelatih ngetes lagi. ya. Apa lagi yang dites? Ngetes Iya. uji kelayakan Uji Sintayong kelayakan kan. bahwa kalau nggak ada pemain ini Sintayong nggak ada apa-apanya. Oke lah misalnya Sintayong pakai pemain lokal nih semua, rap main ini. Habis itu dibanting kita sama Korea Selatan. Yang bertanggung jawab siapa Iya. sekarang? Kan Sintayong juga. Iya. Yang dibanting kan Dan sebenarnya ini kan sudah tes. Kalau menurut aku sudah tes juga. Kenapa? Karena Natanco itu sejak awal itu tidak diproyeksi untuk bermain DM. Karena dia bukan DM. Dia itu back kiri, left back. Dan juga central back tapi yang kiri. Ya kan? Ini malah ditempatkan di tengah. Kemudian terjadi sesuatu. Ivar Jenner kena kartu merah gara-gara par dari Kafar kan. Ya kan, kena kartu merah. Artinya Indonesia tidak punya DM. Siapa orangnya di sini? Arkan Fikri ingat itu ketika melawan Qatar di pertandingan pertama, itu duet di tengah, double pivotnya. Ini SCY selalu pakai double pivot nih. Arkan Fikri dan Ivar Jenner. Ini nggak perform. Arkan Fikri ini nggak perform. Waktu itu ya, waktu lawan Qatar. Berulang kali. Tidak terlalu buruk mainnya, tapi untuk kelas Piala Asia seperti ini nggak cukup. Permainan Arkan Fikri yang level itu nggak cukup. Nah, jadi ketika Ivar cedera, ini siapa pemainnya? Siapa pemainnya yang harus dimasukkan? Akhirnya otak Sintayong itulah sudah berputar. Akhirnya ketemulah Muncul nama Natanco. Diberanikannya si Natanco yang Padahal itu bukan posisi tradisional dia. Iya. Artinya dia kan sudah berpikir untuk itu.
inilah tes dia pertama. Iya, seharusnya tesnya itu ya kan. Itu tesnya pertama. Ternyata Utak-atik dia berhasil. itu, betul. Ternyata berhasil. Dan Bisa Australia juga bisa lagi. ketika melawan Australia dia dahsyat, ketika melawan Yordania makin dahsyat lagi karena Ivar Jenner sudah masuk. Ivar Jenner sudah masuk. Nah, kemudian kita lolos ke perempat final melawan Korea Selatan. Betul. Ya tentu dia pakai winning team dia kan, winning teamnya. Ya winning team inilah hasil temuan dia. Betul. Nathan Cho. Hasil racikan dia ya. Nathan Cho Oke. ini. Nah, ketika Nathan Cho keluar, apakah dia harus memasukkan lagi Arkan Fikri yang sudah ketika melawan Qatar itu tidak perform. Arkan dan Ivar kan artinya ketika Nathan keluar, pilihan terbaik bagi STI itu adalah Nathan dan Arkan Fikri kan? Okay. Bukan Ivar dan Arkan Fikri. Karena kalau dia coba-coba lagi, ini bukan waktunya coba-coba lagi, sudah perempat final. Waktunya coba-coba itu waktu di AFF nanti bisa lah. AFF atau pertandingan persahabatan uji coba sebelum main yang Indonesia selalu kalah. Karena ada Indonesia. Kenapa itu pertanyaan? Kenapa Indonesia nggak pernah menang kalau mau lawan pemanasan? Kemarin lawan Libya dibantai, lawan Iran dibantai, lawan Arab Saudi kalah juga. Kenapa? Karena SCI disitulah melakukan uji coba acak-acak pemain. Gitu. Waktu lawan Arab Saudi, tim gambaran utama dia itu main di babak pertama. 1-1 skornya. Main babak kedua itu ganti semua. 11-11-nya diganti. Jadi kalau kita ilustrasikan ini Bang ibarat pertandingan final MasterChef, iya kan Bang? Artinya bumbu itu sebenarnya udah dapat ini. Iya kan? Nggak mungkin lagi kita coba bumbu yang lain untuk meracik makanan final tadi kan? Ini saya nyoba, enak ini bumbu. Dicoba. Dicoba. Loh, ini kita sudah mau tahap yang apa ibaratnya itu Bang? Itulah. Apa ibarat yang disajikan apa dalam piring itu apa istilahnya tuh? Dalam MasterChef menyajikan penyajiannya makanan tuh ada lupa aku. Iya ya. Udah tinggal itu. Bisa iya di konsep di dalam piring tadi kan. Iya. Nggak mungkin lagi kita cari bumbu yang lain. Betul. Jadi tesnya itu menurut si Ngunien tadi. Ngunien Pantoel. Itu ngetes lagi. Jadi kita harus rubah-rubah lagi karena Nathan Cho nggak ada. Seharusnya sebagai pelatih kelas dunia itu dia bisa melakukan uji coba kembali. Kita pemain lokal ini katanya. Kan banyak pemain itu. Nah, inilah justru tes bagi STY. Kenapa? Jawaban siapa? Yang Justin Bieber? Ketawa lah dia. Seperti yang gue bilang ini sudah besar final. Apalagi yang mau dicoba-coba. Nggak usah dicoba. Kasih 11 Messi katanya. Tapi pun Bang kalau kita punya Messi misalnya kan, di sini lah, misalnya kita punya seorang Messi gitu kan. Messi itu mungkin nggak bisa main ya kan. Kurasa sebelah kaki pun Messi jalan itu tetap dipasang Messinya, ya kan. Ya kenapa misalnya Scaloni itu nggak punya ini karena kenapa dia tetap memasang Messi kakinya tinggal sebelah gitu misalnya kan. Udah jalan sebelah kaki aja Messi ini nggak bisa lari gitu. Kenapa Scaloni tetap memainkan dia gitu? Kalau ini nggak punya apa, kan bisa dimainkan pemain lain. Kan punya pertimbangan pelatih. Kalau Messi, dia berdiri di lapangan aja, pemain udah takut duluan. Betul. Ya kan? Mau ada Messi. Walaupun padahal dia nendang kaki aja nggak bisa kan. Cuma kalau dia berdiri aja, dapat bola sekali, dapat peluang sedikit, bisa gol itu. Nggak perlu lari. Nah, jadi kayak tadi konsep MasterChef tadi udah plating nih ya. Udah plating kan. Harus istilahnya. Iya plating. Udah mau plating, masa disuruh lagi ngeracik bumbu yang lain? Memang masuk akal. Cuman kalau memang Nathan Cho kemarin itu Bang, kalau menurut aku seandainya dia tidak dilepas. Bukan, dia sebenarnya akan bertahan membela timnas. Kalau kemarin si Heerenveen itu tidak melawan PSV Eindhoven karena itu kan dianggap pelatihnya itu PSV Eindhoven ini kan penting lah, laga penting juga. Kan seperti itu. Nah, pada akhirnya kan harus dikorbankan pertandingan melawan PSV Eindhoven itu. Makanya dia akhirnya merelakan kembali kan ya. Itulah dengan Heerenveen pun bingung juga apalagi kena rayuan mautnya, dan selain rayuan Bang, ini ancaman juga bagi Heerenveen kan. Jangan pula nanti kena serang sosial medianya. Kalau ini ya, kalau sekalinya aku lihat, aku kan pantau juga itu netizen Indonesia komitmen bersilaturahmi iya. Bersilaturahmi halal bihalal dengan santun ya. Kalau minta iya ini kan endingnya kuas. iya dikuat
Masalahnya di kuas disetujuin. Kalau nggak disetujuin apa nggak gawat itu? Dari awal sudah menyadari itu. Oh gitu ya. Kita berusaha aja. Berarti Mana kalau tahu dikasih gitu. Kalau pepatah, Jilat terus. kalau kata pepatah gini bang, ya meminta tangan di bawah kan Iya, gitu ya kan, kita agak-agak sadar bahwa kuat. kita Ya. posisinya kita meminta. Bermohon ya kan. Jadi ini bukan seperti ketika mereka bersilaturahmi ke akunnya Nasrullah atau Iya, dulu iya, ke iya. websitenya All England, Oh iya iya. All England sama BWF sampai tutup 2 hari. Iya iya iya. Gitu, saking digas apa Indonesia. Waktu pemain Indonesia dicoret semua dari Iya. All England kan pernah tuh, ya kan? Bu diserbu, Nah, habis. cuman persetujuan Nathan Choi itu bisa bergabung lagi ke timnas itu dari pelatih atau memang dari manajemen, Bang? Dari pelatih dan manajer. Artinya memang rekomendasi pelatih lah ya. Iya, sama pemilik klub. Itulah pokoknya komunikasi. Nah, seharusnya si Ngunyen tadi Nguyen Pantoel. mengetes si pelatihnya Herenveen. Herenveen, bukan Iya, pelatih tanpa mengetes. Nathan Cho. Bagaimana Bisa nggak, tanpa Nathan Cho? Kuat nggak Bisa mengat- sebenarnya. Iya Karena kan? Nathan Cho itu kan bukan pemain starting 11 kalau Ya, dia. itu. Walaupun dia terus main. Babak kedua dia pasti masuk. Ya. Babak kedua pasti masuk. Tapi super tidak sub lah istilahnya. super sub. Dia sana super sub. Artinya ya ketika melawan PSP Herenveen tidak punya super sub Ini lagi, itu aja. Ini berarti semua mata memandang Nathan Cho ini ya. Itu dia. Dalam pertandingan ini ya, kan, Bang? Apanya juga. Iya kan? Salah satu juga mungkin apakah dia terbebani atau enggak. Karena ketika dia melawan Australia dan melawan Yordania, itu sorotan nggak ke dia. Nggak ke dia ya? Iya, dia Iya. aktor bayang-bayang. Kalau dalam penulisan dia ghostwriter ya. Ghostwriter. Penulis di belakang layar dia. Nama nggak ada, nama orang lain tapi dia yang menulis. Kalau Itu ibarat seperti di itu, Pak. ilmu agama sedekah hamba Allah lah itu. Hamba Allah istilahnya. dia. Nggak Jadi semalam nggak tuh dimunculkan dia. Ya. yang disorotin kan itu kemarin waktu lawan Yordan itu kan Marcelino, Iya. Witan ya kan, Iya. terutama Witan. Komang. Witan kok tiba-tiba jadi bagus sekali Iya, mainnya Komang ya, sekarang, Komang. ya kan. Komang karena nanggulkan, tapi yang aktor utamanya kan itu. Tapi ya nggak tersorot dia ya. Ya, Kita pun nggak terpantau kemarin ya. Iya. Selama live reaction tuh ya. Ipar Jenner dan Nathan Cho itu nggak terpantau, padahal peran mereka sangat sentral di situ. Yang buat terpantau clean sheet itu ya. Yang terpantau itu adalah Justin Hapner, karena dia di belakang main ini kan, apalagi dia kemudian gol bunuh diri. Termasuk si siapa? Nadio yang terpantau. Padahal clean sheet-nya kiper Hernando. Clean sheet-nya Hernando itu ya gara-gara mereka juga mungkin kan. Iya, gara-gara mereka, terutama blok terpentingnya si Hapner. Itu baru kedudukan 2-0 tuh kan. Ketika dia melakukan yang di samping kanan yang serangan dari samping kanan, kemudian dia blok sambil lari langsung sliding kena pinggangnya ini. Iya, iya. Itu 90% gol itu. Karena udah 1 lawan 1 sama kiper. Tiba-tiba dari jauh dia lari. Kena ini. Dapat bloknya. Jadi ada dampak positif lah ya dengan diizinkannya Nathan Cho ke Qatar. Ningkat ininya Bang, follower Ya, 300 SC 380 sekarang udah. Dari 360 apa 380? dari 60-an ribu ya. 60-an ribu. Artinya dalam waktu 2-3 hari itu naik 300.000 followers Instagram ya. Aku belum nengok TikTok berapa. Ngeri juga. Adminnya nengok dring masuk terus. Banyak kali. Langsung di chattingnya tuh siapa pelatihnya. The right man, the right place, the right decision katanya ya kan. Besok kalau masuk semifinal tarik lagi balik. Iya. Mungkin kan gitu. Jadi aku dengan kejadian gini teringat yang supir bus pariwisata itu ya kan, yang bawa tamu ke rumah dia itu kan, cash and carry langsung dikasih sama netizen 100 juta Bang. Oh, yang makan. Yang makan lebaran itu. Betul. Ini langsung cash and carry sesuai dengan komitmen di awal. Mau naik nggak jumlah follower ya? Naik ya ratusan ribu ya, luar biasa. 200.000 deh itu. Mungkin gitu Herenveen kan. Menang lah misalnya Indonesia di lawan Korea masuk semifinal. Tarik lagi Nathan Cho. Biar Bisa jadi. biar diminta Tapi lagi. sebenarnya Bang, PSP hari Sabtu. Sabtu Nah, mainnya. Sabtu. ada Bisa berarti langsung gini loh kanan Bang, dia. ada kegundahan ini dengan tim-tim yang lain menghadapi Indonesia. Ya. Arti kegundahannya itu yang dihadapin bukan 11 pemain lagi udah ini. Ada pemain kunci. Playing victim. Maksudnya yang tidak Penonton. itu tadi netizen ataupun Iya. penggemar Qatar supporter itu Indonesia. seolah-olah sudah menjadi apa ya? Tuan rumahnya Iya, Indonesia seolah-olah menjadi tuan rumah di situ. Ketika lawan Yordan misalnya. Betul. Yordan itu kan jazirah Arab ya. betul. Jazirah Arab. Iya. Tapi semua di stadion itu
semalam attendance-nya jumlah penontonnya itu 5.100 atau 5.200 gitu kan. Penonton Indonesia 4.000. Mayoritas. Hampir penuh loh ini ya di depan, belakang gawang hampir. Jadi memang itu stadionnya cuma kapasitas 8.000-an kalau nggak salah. Kalau full tank itu 10.000. Semalam separuh terisi, 5.200 atau 5.100 gitulah ya. 4.000 itu supporter Indonesia. Jadi memang kehebohan itu hanya penggemar Indonesia ya, penggemar. Sama supporter Qatar. Malah supporter Palestina katanya nimbrungnya di Indonesia. Nimbrung tempat duduknya gitu. Dia pun nyanyi. Yang lucu ada pas lawan Australia. Jadi Indonesia di tengah orang Australia. Dia mah orang Australia. Barbar deh. Mak yang paling barbar, Pak. Mak banyak kali nonton kan? Cuman siapa udah balik ya? Siapa? Yang komunikasi itu, pakar komunikasi itu. Oh, Bang Abed. Udah Effendi udah wawancara di TV kemarin ku tengok. Nanti balik lagi udah on duty lagi nggak? On duty lagi. Tapi ini seru nih Bang. Ini yang melawan Korea Selatan ini ya. Artinya nih ibarat ibaratnya itu Indonesia ini apapun yang dihasilkan dari pertandingan antara Korea Selatan dan Indonesia ini udah nggak dilihat lagi hasilnya. Yang penting bagaimana Sintayong bisa memberikan variasi yang maksimal melawan Korea Selatan ini. Cocok ya Bang ya? Nah, inilah puncak daripada karir ada ini Sintayong dalam menghadapi Korea Selatan. Ada, nggak tahu apakah ini ada unsur semacam tanda kutip dendam atau gimana lah ya. Karena kan SCI ini kan pernah melatih Korea dan akhir yang tidak terlalu mengenakan. Bahkan sampai dilempar setelah gagal. Iya itu kenapa ya? Apa yang menyebabkan terjadinya itu Bang? Karena eksiden itu. Harapan waktu itu kan cukup tinggi ya. Oh masuk barang tuh. Wih ya. Itu apa? Oh ini Bung Cupai. Iya. Sanger. Yes. Bro, kopi kita dulu Bro. Iya. Oke. Sponsor hamba Allah. Oh iya, ini hamba Allah nih ya. Playing apa tadi? Nggak terdeteksi ya. Pemainnya nggak terdeteksi nih. Shadow pick. Nah jadi Bang tadi gimana? Sintayong tadi. Kenapa kok bisa dilempar pakai telur tuh? Waktu itu kan ekspektasi atau harapannya publik Korea kan tinggi ya. Tinggi ya. Untuk setidaknya lolos grup. Lolos grup. Nah ternyata kan tidak lolos. Walaupun ketika tidak lolos itu Korea ini sempat menghebohkan juga kan. Dan Jerman ini karena ngalahkan Jerman 2-0 sekaligus memulangkan Jerman waktu itu ya. Cuma dia kan tidak lolos. Ya tetap saja berbeda dia sama Malaysia ya. Malaysia tidak lolos tapi bisa lawan Seri Korea Selatan 3-3. Meskipun itu faktanya Korea ya bisa dibilang untuk menghindari Jepang waktu itu ya, tapi tetap menjadi kebanggaan sama bisa menahan imbang Korea Selatan. Sampai bila-bila diingat katanya kan. Aku tak kisah. Aku tak kisah Malaysia kalah lawan ini. Itu kan sering ya. Aku tak kisah Malaysia kalah lawan Oman ini. Tapi bisa menahan imbang Korea Selatan. Apa menahan imbang bahasanya? Menahan imbang. Mengikat. Mengikat. Korea 3-3. Mengikat berarti Korea nggak bisa kemana-mana gitu. Dia sering kan menahan lah itu kan. Akan ku ingat sampai bila-bila. Bila apa tuh? Jadi sampai kapanpun gitu. Pikir orang itu jadinya ya. Coba Indonesia lawan Korea Selatan bisa nggak? Iya. Indonesia nanti lawan Korea. Iya. Kan? Berarti Indonesia harus menang nih. Harus menang. Bisa melangkahi ini kan? Kalau enggak mereka akan membandingkan itu. Iya. Cuman bisa. Inilah kalau tetangga tuh ya. Iya kan Bang? Indonesia lawannya ini. Nggak usahlah bernegara ya kan. Bertetangga di samping rumah pun iri-irian juga pasti ya kan. Kan ya itu juga. Nah, kalau publiknya Korea waktu itu tidak seperti itu. Mereka tetap mengacu pada ekspektasi awal gitu bahwa Korea itu harus lolos grup. Nah, kalau Malaysia targetnya cepat pulang gitu kan? Ya, cepat datang cepat pulang lah. Banyak biaya gitu. Banyak biaya, ya. Nah, akhirnya ketika dia pulang ya tetap nada ketidakpuasan itu yang muncul dan akhirnya ada yang melempar dia pakai telur. Itu. Nah, setelah itu dia mengundurkan diri. Jadi baper lah dia ya. Saat kemudian jadi Indonesia. Yang agak unik juga, ini tahun 2011
2019 atau 2016 itu Korea U23 itu pernah main sama Indonesia U23 di Senayan di GBK. Dan waktu itu pelatihnya Sintayong. U23-nya? Iya, pelatih U23 Korea waktu itu Sintayong melawan Indonesia. Menang mereka 4-0 di GBK. Waktu itu. Nah, dulu belum ada ini ya kan? Sekarang berbalik. Sintayong megang Indonesia sekarang melawan Korea. Iya, berarti ini ujiannya si Sintayong. Secara pribadi mungkin ya, ada apa ya, apa namanya ya, ajang pembuktian mungkin sama dia. Mungkin. Tapi dia sebenarnya tidak ingin bertemu dengan Korea semalam. Seharusnya ya. Dia yang bilang. Nah, ini boleh dia melawan Jepang aja. Nah, ini bisa dikategorikan dilema nggak bagi Sintayong, seorang Sintayong? Dia kan profesional sih ya. Profesional ya. Profesional dia. Nah, ada kesan mengkhianati nggak pada akhirnya kalau dia mengalahkan Korea Selatan? Ini kan bukan apa ya? Mungkin politik justru kalau menang lawan Korea mungkin makin naik namanya. Makin naik. Bisa jadi bisa nanti dia jadi pulang ini kan, udahlah tarik lagi sini. Nah, ini berarti aja bisa lah ditarik. Sintayong udah 2027 juga. Oh iya. Nah, berarti ini ajang pembuktian juga bagi Sintayong ya, Bang. Pembuktian secara ini mungkin ya, karena kalau dari positif ya, pembuktian positif. Target PSSI sudah melampaui. Sudah ada masalah. Enak aja sekarang karena sudah targetnya adalah lolos grup kan. Delapan besar sudah ini. Cuma kalau ini ya, kalau dibilang peluang Indonesia lawan Korea ini nggak tahu lah kita, karena melihat perkembangan tim Indonesia ini. Ini peluangnya kita sekarang berani. Kalau dulu kan lepas ya, berani main lepas kalau ya. dulu kita ketika sudah lawannya siapa, Korea, aduh udah kalah, udah pasti kayak gitu. Selalu kita pesimis gitu terus ya. Langsung punya berapa lah kalahnya ini. Nah gitu kan. Dalam benak kita itu sudah terpatri itu ini berapa doktrin lah, terdoktrin kita ya. Bahkan ketika melawan Thailand kita sudah langsung pesimis. Lemes di luar ya. Aduh ini kalah nggak ya? Kan selalu kalimat yang muncul itu kalah nggak ya lawan gitu Thailand kan? Udahlah gitu lah. Kalau kita melawan Korea, Australia, Jazirah Arab Saudi, Iran dan sebagainya kan, bahkan Oman, Bahrain, Kuwait gitu kan, udah pesimis kalah nih, berapa lah kalahnya kan? Kalau melawan melawan Korea, Jepang, aduh jangan banyak kali lah kalahnya kan, selalu kayak gitu kita dulu kan. Kalau sekarang nggak mau, optimis kita ya, bisa menang. Iya, abang ingat nggak waktu pertandingan Australia melawan melawan Jordania? Abang lihat kan permainannya, ini bisa nih kayaknya kita lampauin, dan terbukti kan bisa dikalahkan. Nah, boro-boro Korea Selatan yang Malaysia aja bisa mengimbangi, apalagi kita. Kan gitu. Enggak. Iya. Kalau itu memang ada sesuatu di belakang Korea waktu. Iya, artinya dia mengalah ya, mengalah. Asal jangan kalah saja. Kan sempat 3 kali kalah itu. Menghindari Jepang maksudnya? Kalau dia juara grup, dia akan berhadapan sama Jepang di babak per-8 final. Untuk endingnya ya, nanti. Jadi dia ingin tetap jadi runner up. Nah, syaratnya jadi runner up itu dia harus menang. Imbang. Imbang. Dia nggak boleh menang, nggak boleh kalah. Gitu. Ada melawan Malaysia ketika mainnya serba canggung kayak gitu, dia 3 kali tertinggal loh. 1-0, 1-2, 2-3 gitu. Akhirnya dia menyamakan kedudukan. Tapi kawan akhirnya dia menang. 0-1, 2-1, 0-1, 1-2, 3-2, Malaysia menyamakan 3-3. Gitu. Iya. Berarti memang ada misi juga dia ketika melawan Malaysia itu ya. Kita ketika di tim senior, itulah kita bilang nanti lawan Irak kita di GBK. Itu udah jelas tuh. Sebagian kita bilang ini pasti bisa menang nih lawan Irak. Yakin kita, optimis. Nah, itu untuk senior ya. Dengan komposisi pemain-pemain negara lain yang juga banyak abroad. Kalau di tim U23 ini Indonesia unggul sebenarnya. Unggul. Kalau kita lihat dari sisi pemainnya. Ditambah lagi pelatih lagi. Ya kecuali Korea lah. Kalau Korea, Jepang, mereka kan lokalnya kan jauh lebih tinggi dari lokal Indonesia. Artinya dia tidak banyak pemain abroad nih. Betul. Korea ini tidak pemain. Dia 98% pemainnya ini pemain liga lokal. K1. Cuma K1-nya Korea ini kan apa ya, kalau bisa dibilang
lumayan tinggi apanya kastanya dibanding Indonesia lah, pemain Liga 1. Ini Korea cuma punya, aku catat nih ya. Sebentar. Ada hanya dua pemain abroad mereka. Termasuk si Son main. Enggak lah. Ya. Son main. Si Son main. Senior ya. Son. Ini ada namanya Jeong San Bin. Pemain Main di Minnesota United. Minnesota. MLS. Liga Amerika dan ya. cukup punya jam bermain yang tinggi di MLS. Musim ini dia 18 kali main mencetak 1 gol. Nah, kemudian yang kedua ada namanya Kim Min Woo. Ini main di Fortuna Düsseldorf. 2. Bukan Fortuna. Yang bertato itu backnya itu sama tuh, nggak ada pakai bendo dia hitam-hitam gitu. Itu pemain lokal. Pemain lokal. Dan yang kedua juga, ini rata-rata pemainnya ini caps-nya untuk tim nasional senior itu masih sedikit semua. Ini Jeong tadi ini baru 1 caps-nya, kemudian ada yang namanya Eom Ji-sung, ini 1 caps-nya, kemudian Kang Seong Jin itu 2 caps-nya. Dibandingkan sama pemain Indonesia untuk level internasional, pertandingan internasional lebih banyak tim Indonesia. Itu jauh lebih banyak Indonesia. Iya. Witan Sulaiman udah 4, capek kali lah ya. 5 kayaknya. Capek. Caps-nya. Marcelino yang usianya baru 19 tahun mau masuk 20. Itu caps pertandingan internasionalnya untuk timnas senior itu sudah 20 lebih. Tapi tolak ukurnya banyak caps dengan enggak itu apa? Kalau memang artinya mereka pemain muda, pemain usia memang 2 tahun, jam pengalaman ya. Tapi sudah bermain pengalaman. Tim nasional, senior, artinya pengalamannya lebih besar. Berarti ala bisa karena biasa gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau nanti pun menghadapin Indonesia, Korea Selatan tuh akan tetap memakai pola yang sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, Bang? Atau ada pola khusus? Pikir gempa juga rupanya. Ini tanda-tanda kemenangan ini berarti. Tanda-tanda kemenangan. Iya. Ada urgent soalnya. Disertai petir. Iya. Ada petir ya. Iya. Menggelegar. Cuman memang di Arab Saudi sendiri, Bang, cuaca lagi ekstrim-ekstrimnya kali ya, Bang. Iya. Ya, tapi kita main di Stadion Abdullah bin Khalifah ini, tua kita bagus main di sini. Oh, kita main di situ lagi ya? Iya, kita main di situ lagi. Cuman memang ada yang mengkhawatirkan ketika Indonesia bermain, Bang. Wasit, Bang. Aku tetap wasit aja. Wasitnya siapa nih? Wasitnya Sean Evan Roberts dari Australia. Gimana tuh, Bang? Dari Australia. Kita kalahkan pula ya. Ini waktu pas dendam dia berarti Asian Games kalau nggak salah. Dia pernah memimpin Asian Games. Indonesia main. Gimana waktu memimpin kita kalah jadinya. Dikalahkannya atau kita kalah? Maksudnya nanti negatif lah dengan intinya dia. Dengan kepemimpinan dia. Apalagi kita baru ngalahkan Australia. Ya. Australia ada sedikit ya. Nasionalisme dia membara ya kan, menyala bahwasannya awas kau Indonesia ya. Kan soalnya ini kan viral sedunia kan. Indonesia bisa mengalahkan Australia ini kan viral sedunia. Viral. Sampai Argentina, Bang. Supporter Argentina itu, Bang. Sampai ada ada tagline untuk Arhan, Bang. Di mereka yang di mereka. Jadi ada sebutan khusus lah untuk Arhan itu. Arhan nih kalau misalnya dibeli Real Madrid mungkin langsung terkenal kali ini. bisa jadi. Bang, coba ngomongin siapa, Bang? Siapa presidennya, Bang? Walaupun spesialis lempar-lempar aja di Real Madrid pasti kan misalnya butuh atau di klub lain lagi. Lemparannya tuh kayak lemparan ini, cambuk. Jadi di depannya semua masuk. Eder Militao, ada si Rudiger masuk, tinggal nungguin. Iya. Bisa jadi iya. Gitu ya. Betul juga ya, Bang. Iyalah, ganti cadangan Mendy ya bisa ya. Cadangan lah. Untuk lemparan ke dalam. Pak Peras masih ada slot kan untuk kiri ya orangnya kan. Tapi dia membeli Alphonso Davies kan. Nggak apa-apa lah, cadangan ketiga lah ya. Tapi Arhan ini dikenal anak yang baik memang. Kemarin sempat wawancara TV ibunya kan. Nggak ada sesuatu yang spesial dari Arhan ini. Iya, tetap itulah pengaruh apa kata ya, doa orang tua tadi ya kan terhadap anaknya. Tetap humble ya. Tetap humble. Tetap ingat sama. Nah, dia pasti jadi prioritas nih ya untuk main nanti. Ayo. Nah, untuk formasi, Bang, gimana, Bang? Apa yang formasi kayaknya Indonesia ST ini
nggak akan coba-coba lagi lah. Oke, yang kayak seperti Kita apa tadi ya? mematahkan argumen Nguyen Van Toel. Nguyen Van Toel. Berarti perpaduan Vietnam, Belanda sama apa? Nanti tiba-tiba Hoki Caraka jadi striker pula dimasukkan Sintayong ini. Bisa Babak jadi. kedua baru dimainkan yang utama-utama. Nah itu termasuk coba-coba nggak itu? Enggak itu ya? enggak lah. Si Hoki Caraka ini kan nggak termasuk coba-coba. Kenapa? Karena di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia, dia pemain inti loh. 2 kali starter. 2 kali starter. Starter ya? Gila tuh. 2 kali Hoki Caraka starter pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Itu timnya Indonesia kan maut semua tuh. Ada Tom Hai, ada Jay Ijes, ada Ratnar Oratmangun kan. Iya. Strikernya Hoki Caraka. Maka ya kok hoki ini kita pikir, kita pun nggak habis pikir kan. Nah, tapi ketika di Piala Dunia, Piala Asia U23 ini, Hoki Caraka nggak pernah main jadi starter dan baru main kemarin lawan Yordania. Itu pun setelah menang 3-0 baru masuk dia. Dan 2 kali kena repet Nathan Chow kan, gara-gara salah memberi umpan. Tapi kayaknya kalau aku sih kalau disuruh ini tidak akan lari jauh dari formasi ketika melawan Jepang. Ya lawan Yordania. Oh, lawan enggak Indonesia nih ya. Kita bahas Indonesia dulu ya. Bisa jadi karena kalau aku lihat memang pola Indonesia 3-4-3. Kalau dari data Korea Selatan melawan Jepang kemarin 4-3-4 apa? 3-4-3 juga, Bang. Ya, itu ketika melawan Korea. Melawan melawan Jepang. Dan Korea ini dan Jepang ini pada dasarnya kemarin bermain lebih menahan diri sebenarnya. Hati-hati mainnya. Ada misi juga lah ya. Ada misi untuk menghindari Qatar. Bisa jadi. Jadi mereka memang tidak ngotot terlalu untuk menang, tapi juga tidak ingin kalah gitu loh. Betul. Nah, sebenarnya main seri-serinya semalam mereka itu. Pinginnya ya. Tapi kebobolan juga. Ya. Nah, mereka menghindari kafar. Artinya kemenangan Korea itu pun bukan suatu hal yang maksimal. Jadi Korea tuh main maksimal. terakhir lawan Jepang yang dia pakai 3-4-3, tapi ketika melawan Uni Emirat Arab sama melawan Cina dia pakai 4-5-1. 4-5-1. Dan sepertinya mereka pakai ini juga. Lawan Jepang Indonesia nanti ya. Enggak, ini formasi 3-4-3 dan bukan formasi andalan dan juga bukan pemain utama yang main. Oke, berarti tidak cadangan. Pakai 3 back tengah, tapi 2 itu bukan pemain utamanya. Di tengah itu 2 pemain utama nggak main, striker utama juga nggak main. Striker utamanya ada 2. Itu nggak main dua-duanya. Termasuk yang sudah mencetak juga. Udah tahu. Karena Sintayong ngintip pertandingan Jepang Korea itu ya. Jepang Korea dia sebenarnya nggak terlalu ini. Dia ngintip ketika melawan yang pertama lah ya, Emirat Arab sama melawan Cina. Jadi yang pertama dia ketika Cina duluan apa Uni Emirat Arab duluan ya? Nah, di pertandingan pertama dia bilang dia silaturahmi istilahnya. Dia ingin melihat negaranya bermain sama menjumpai kawannya. Ini kan pelatih ini kan temannya. Teman sekaligus rival lah waktu di Liga Korea kan mereka sama-sama membesut tim klub K1-nya waktu di Liga Korea. Bertemu itu. Nah, tapi ketika pertandingan kedua dia melihat, dia mulai mengintip strategi curi-curi ilmu apalah semua kan formasi yang kedua. Jadi di pertandingan pertama dan pertandingan kedua itu 4-5-1 Korea. Pertandingan terakhir yang melawan Jepang dia 4-5-1 itu dia menang terus ya? Menang. Dia harus dikhawatir menjadi menang juga. Menang juga. Berarti ini pakai 3-4-3 tetap formasi yang harus di formasi namanya ecek-eceknya aja menang juga lah Jepang dia kan. Ya ini menjadi catatan juga bagi Pak TY ya kan, biar dia gimana bisa menghadapi formasi. Tapi kan dia udah pernah melatih U23 walaupun memang bukan bekas pemain dia juga ya kan, Pak. Tapi kan pemain dia kan ini sekarang. Udah Son Heung-min pemain dia dulu waktu U23 dulu ya. Minimal dia bisa tahu lah bahasa Korea ya kan. Strategi Korea. Iya, itu maju dia. ke depan. Ini apa nih? Ini saling tahu nih. Pemain Korea pun bisa dengar kan? Pemain Korea bisa dengar apa yang dibilang Sintayong. Mau ke sana. Oh iya juga, iya. Bisa dengar nih kan? Berarti Sintayong nggak mau pakai bahasa Korea.
pakai bahasa Indonesia, ditranslatekannya dulu. Coba kau bilangkan dulu bahasa Indonesia tuh. Suruh Arhan itu cabut gitu. Nah, belum salah bilang. Ya, itu pelatih kipernya lah. Jadi, penterjemahnya rupanya udah dikondisikan. Nanti kau buat apa? Kau agak setel-setel kata orang Korea ya kan. Kan penterjemahnya orang Korea juga kan. Nanti suruh lari ke kiri, kau bilang ke kanan. Si JJ. Aduh. Iya. Nasionalis itu JJ. Nah, jadi Indonesia Bang, siapa nih bakal yang diturunkan? Ya pastinya prediksi tetap Bang? Hernando lah di bawah. Kiper Hernando pasti di ya. bawah, tetap. Tapi Hernando kemarin kan sempat diganti Bang. Nah, cederanya cedera panjang nggak? Enggak, dia tidak Jaga-jaga aja tuh mungkin. jaga-jaga. Yang justru mengkhawatirkan adalah Justin Hubner. Kemarin dia latihan terpisah. Iya. Kenapa latihan terpisah itu? Apakah bagian dari strategi atau gimana kita nggak tahu. Dia latihan terpisah, lari-lari sama dokter. Berarti Sama dokter tim. berarti ada pemulihan apa Apakah ya? ada pemulihan sesuatu Iya, atau iya, bagaimana? iya. Atau cuma 15 menit pertama ya biar dipoto Biar wartawan. dipoto, habis itu kan tertutup kan? Iya. Kan biasa gitu, 15 menit, ayo masuk wartawan, foto-foto, dia tengok, Justin latihan sendiri. Mulailah wartawan nulis begini-gini kan. Dan- habis disuruh keluar wartawan, udah gabung lagi. mulai kan, Gitu. strateginya. Mungkin ya. Dan dia kena kartu kuning tuh Satu kali. kemarin kan? Iya. Nah, artinya dia harus hati-hati juga Hati-hati. dalam pertandingan ini. Betul kan? Betul. Jadi ketika dia melakukan Tapi pelanggaran, gini, kalau ketika Indonesia sudah masuk semifinal, Angus. enggak Kembali ke nol, enggak, masih tetap final baru Angus. Final Angus. Tapi artinya ketika Indonesia sudah masuk semifinal, itu ada 2 langkah lagi, 3 malahan untuk masuk ke Olimpiade. Nah, jadi masuk semifinal nih, saya kan? Misalnya nih menang, masuk semifinal, mainlah masuk semifinal, kalah. Yakin kali Jumpa ngomong lah masuk kita misalnya semifinal. lawan Uzbekistan. Misalnya lawan Uzbekistan, kalah, ya kan? Kalah. Playoff. 1-2, yang menang kan masuk peringkat 1-2 kan, memperebutkan juara. Ya, ini Indonesia akan main Memperebutkan peringkat 2 apa? Tiga. Kan peringkat 3. 3 dan 4 dan 3. Itu kan artinya Tiga. sudah 2 kali main, Ya, di playoff lagi ya ya. kan? 2 kali main. Kalau kalah lagi, main playoff Untuk lawan dari Afrika. lawan wakil Afrika, Guinea namanya. menuju Menuju Olimpiade. Olimpiade. Satu slot tersisa itulah. Jadi Asia itu dapat slot ke Olimpik itu 3,5. 3 langsung, 1 playoff. Oh. Itu kan separuh kan, setengah. Nah, yang Berarti yang playoff pertandingan Piala Asia U23 ini bagian daripada seleksi lah ya, Benar, untuk menuju benar. Olimpiade. Artinya kalaupun di sini Hubner itu habis-habisan dapat kartu kuning lagi, dia masih punya kesempatan untuk bermain lagi gitu. Oke. Masih punya ketimbang dia menjaga-jaga diri supaya nggak dapat kartu, akhirnya mainnya tidak Iya, lepas. nggak lepas. Ya lepaskan aja, mendapat pun dia kartu. Asal jangan Indonesia kartu ini merah lah. asal jangan kartu merah. Loh, kalau kartu dia kan udah 2 kali kartu kuning jadinya. Ya benar, kalau maksudnya kalau 2 kali kartu kuning gitu kan 1 kali aja dia nggak main. Iya. Nah di semifinal lah dia iya, nggak main iya, gitu kan, sekali nggak main. Kalau kalah ada perebutan tempat ketiga. Kalau kalah lagi ada Untuk playoff. Olimpiade. Ada playoff. Tiga kali main lagi dia masih punya kesempatan gitu. Artinya dia juga harus all out juga lah ya, kan Bang, jangan pulang makanya gara-gara. sekarang yang diburu kalau Indonesia mau ke sana itu bagaimana supaya masuk semifinal. Tapi ketika akan lebih panjang. Dat- Ini sama kayak ini Pak Emon, sama kayak kualifikasi Piala Dunia. Kalau Indonesia masuk putaran ketiga, panjang lagi jalannya. Akan sangat panjang jalannya. Kecuali berhenti di sini habis, selesai kan. Kalau dia masuk putaran ketiga Piala Dunia, itu Bisa jalur jalur langsung. Jalur langsung itu kan 6 yang pertama diambil. Itu tiga grup, 6 yang pertama masing-masing peringkat 1-2 itu langsung lolos ke Piala Dunia. Nah, 3, Indonesia berkesempatan untuk lanjut kalau dapat peringkat 3 dan 4. Itu masuk ke putaran 4. Dilaga lagi nanti. Ya? Dilaga lagi nanti putaran peringkat 3-4 dari masing-masing grup. Artinya 6 tim akan Berlomba lagi, berkompetisi lagi. dalam 2 grup. Oke. Nah, dalam 2 grup ini diambil masing-masing satu grup. Masing-masing satu grup. Ya kan? Itu lolos langsung. Berarti yang papan atas lah ya. Ya, lolos lagi. Indonesia kalau bisa dapat peringkat 1 tuh lolos. Kalaupun tidak bisa dapat peringkat 2, sama-sama peringkat 2. Ini tanding. Peringkat 2 masing-masing grup tanding lawan playoff. Artinya kalau Indonesia masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, itu ada kesempatan untuk bermain kira-kira
9 kali lagi. Untuk 9 kali untuk menuju Piala Dunia. Maksimal bisa 9 kali mainnya. Tapi kalau besok Indonesia nggak lolos, misalnya buruk-buruknya nih kalah lawan lawan Irak, kalah lawan Filipina misalnya, ya berhenti sampai di sini. Iya. Kalau bisa lolos putaran ketiga, itu 9 kali main lagi bisa kayaknya maksimal. kita yakin lanjut ya. Yakin lah. Makin lanjut ya kan. Sudah lanjut, makin programnya makin ngeri. Nah, balik tadi yang ke U23 tadi. Seandainya kita juara 3, kita di Olimpiade otomatis nggak perlu playoff lagi. Nggak perlu. Oh, karena kita udah juara 3. Jadi kita masuk semifinal, ya kan? Ya. Katakanlah kalah, katakan kalah. Kita merebut peringkat ketiga. Iya, menang kita. Lolos ke Olimpiade langsung. Masuk langsung ke Paris. Kalau kalah, main lawan Guinea. Nah, gitu. Berarti makanya banyak bisa-bisa aja di sini. Berarti banyak jalan lah masih banyak ya, jalan. masih banyak Tapi jalan. kalau kalah lawan Korea ada pulang. Itu selesai. Selama tinggal Olimpik. Itu masih mimpi kami gitu kan. Tapi kan hebat sekarang Mon, kita berani bermimpi menuju Olimpiade. Ilustrasinya gini. Indonesia kalah lawan Bahrain itu tahun berapa? Yang 10-0. Oh ya, itu zaman ada Irfan Bahdim. Zaman capek itu kan. Nah, sampai kita tahun sebelum Sintayong itu Simon McManamy kualifikasi Piala Dunia 5 kali main 5 kali kalah. 5 kali main 5 kali kalah. Dan itu sama sekali kita nggak ekspektasi mau kemana-mana gitu. Bayangan kita untuk AFF aja kita masih bisa menang nggak ya? Masih bisa kita melawan Malaysia nggak ya? Masih bisa kita menang melawan Singapura nggak ya? Gitu kan. Itu 2020. 4 tahun kemudian mimpi kita udah berbeda. Mimpi kita udah ke Piala Dunia. Ini separuh nggak tahu diri juga sebenarnya kan? Iya kan? Mau ini masih kalau bayi 4 tahun itu belum bisa jalannya masih tertatih kan? Udah mau masuk Piala Dunia gitu kan? Dalam 4 tahun perubahannya sungguh luar biasa. Tapi ada bayi yang bisa berenang. Nah, itu makanya. Inilah kita. Iya. Ayo bayi bisa berenang kan? Berenang kita. Jadi kalau Superman bisa terbang. Iya, maksudnya udahlah nggak usah pandai berjalan dulu, langsung pandai berenang aja. Berarti akan disuruh dibuang ke laut. Kalau bisa kalian di laut itu berenang, nah lolos lah. Nah, inilah mungkin yang nggak sadari. Tidak disadari atau mungkin disadari tapi diketepikan oleh orang-orang seperti Nguyen Van Toel itu. Ya kan? Bayangi dalam waktu 4 tahun negara mana yang seperti ini? Gitu loh. Tapi 2020 kita masih berkutat di sini gitu. 5 kali main 5 kali kalah. Dan tidak ada expect sama sekali untuk Olimpiade, jauh di angan. Kalau bahasa jauh di bumi, jauh di langit, jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api. Kan? Iya. Olimpik apalagi Piala Dunia kan. 4 tahun yang lalu 2020. Sekarang 2024 hanya berselang 4 tahun. Kita berani-beraninya bermimpi masuk Olimpiade sama masuk Piala Dunia. Kayaknya bisa nih kita masuk Olimpiade. Kan itu dahsyat itu. Perubahan angan, perubahan mimpi, perubahan harapan. Padahal Pak Erik aja mimpinya 2035 lah lolos Piala Dunia. Lolos katanya. Sementara STC itu udah berani mimpi dia 2026. Tapi aku memang menganggap gini loh. Kan menganggap Nguyen Van Toel ini sebenarnya kan yin-yennya tadi ya kan. Disengaja gitu ya. Timnasnya tadi. Kayak di Pilpres juga. Iya, kayak di Pilpres. Cuman pertanyaanku begini, Bang. Apakah Nguyen ini melakukan hal yang sama dengan pelatih-pelatih sebelumnya? Maksudnya? Iya. Enggak. Ya. Berarti kan memang ada subjektivitas di sini. Sangat. Kalau menurutku sangat ya. Artinya kalau memang dia sebagai penyeimbang ataupun kontrol, berarti sebelum si STY ini dia harus melakukan fungsi kontrolnya juga. Iya, kan? ini enggak. Masalahnya yang sebelumnya ini belum fungsi kontrolnya nggak ada prestasinya. Nggak ada. Apa yang dikontrol? Nggak ada. Ini apa yang perlu dikontrol ininya kan? Dan dia mungkin turut bermain juga di situ kan. Bisa jadi dia masuk. Dia ada titipan gitu. juga di situ ya. Betul. Iya. Tutip ini. Tutip. Tukang titip. Nah, iyalah. Itu. Iya. Yang lebih lucu lagi ini sebelum ke line up ya. Dia bilang gini. Dibanding pelatih-pelatih sebelumnya, STY inilah yang paling dimanja oleh federasi, oleh ketum. Nah,
ini kan hal yang wajar loh. Ya wajar lah. Guardiola itu sangat dimanja oleh pemilik Manchester City, oleh Sheikh Mansur. Betul. Ditanya lagi, Mourinho kalau kita inilah ya, yang pernah mengungkapkan secara gamblang. Kalau kayak Guardiola, apalagi Ancelotti kan rahasia dapur dia nggak ngomong kan. Kalau Mourinho kan ngomong, Tuan Abramovich, kau beli si ini, kau beli sini, kau beli sini, kau beli Drogba. Siapa itu Drogba kan? Udah Tuan gak usah banyak omong, gak usah banyak tanya, beli aja, saya jamin. Oke, keluar duit, keluar duit. Itu kan namanya support kan. Jadi saya pun gini juga. Aku mau kayak gini, pemain kalian seperti ini katanya kan. Aku sudah melatih pertama, kan dia sudah melatih pertama mungkin pas dilihatnya, alamak ini pasti kan nggak bisa nih pemain-pemain ini, cuman ini katanya kan. Cobalah main pertama dengan tim yang itu, kan hancur lebur, kalah. Nah setelah dua kali main kalau nggak salah, barulah dia melakukan apa yang disebut langkah dia sekarang, cut generasi itu. Pemain-pemain lama nggak ada yang dipanggil semua. Yang tersisa dari tim yang pertama dia latih itu hanya Sadil, Rizky Ridho, Farudin, Nadio, sama Irianto dan Evan Dimas. Waktu itu Evan Dimas masih masuk. Lama-lama kan hilang semua. Parudin udah hilang, nggak ada. Evan Dimas pertama di out kan. Evan Dimas akhirnya Sadil kan. Yang tersisa sekarang kan cuma apa kan karena cedera ya. Irianto. Ada Malis masih main lah ya. Ada Malis sekali-sekali dipanggil tapi tidak rutin kan. Nah, yang rutin kan pemain-pemain yang selama ini tidak pernah dikenal kan. Betul. Ya Kambuaya, Witan Sulaiman. Itulah cut off generasi tadi kan. Iya. Jadi dia pemain-pemain yang ketika dia masuk pertama, pemain-pemain tahun 2020, itu kan sebenarnya masih bisa main semua sekarang. Harusnya. Iya kan? Kayak Hansamu, Haryanto. Naturalisasi aja masih bisa main. Naturalisasinya Spaso kan masih bisa kan. Lili Pali. Akhirnya kan Andre Tani kipernya. Mungkin kalau apa ya? Kalau kita lihat sama ada tuh klip lama dari TV sebenarnya ya. Nggak tahu TV apa gitu, dia meliput inilah suasana hari pertama latihan timnas. Dan sekarang banyak tuh di FYP di TikTok di apa dikasih lagunya Shinchan. Seluruh kota menjadi tempat bermain yang ada. Jadi pemain-pemain itu ada yang gini-gini, ada yang senyum-senyum. Makanya terus komentar orang, "Mak, kayak gini latihan dulu, nggak kalah-kalah aja." Tapi memang itu kan nggak terlepas daripada mimpi Sintayong ya kan Bang. Ya. Dengan tulus dia pingin merubah pola permainan Indonesia itu. Betul kan? Betul. Ya cuman memang betul juga Sintayong itu kan nggak bisa semua bisa kita layani kan seperti itu Bang. Ya. Itu kan lumrah juga. Ya sama kayak ketika Pak Ketum sangat memanjakan si Sintayong itu. Sama kayak kita punya anak gitu kan. Kita pingin anak kita ini berprestasi ataupun pingin juara. Ya apa yang kira-kira bisa mensupport dia, ya wajar lah. Kurasa bukan suatu hal yang berlebihan memanjakan Sintayong dalam ya wajar posisi saat memanjakan. ini. Namanya pelatih kan minta apa. Betul. Dan dia sudah menunjukkan kan. Ini loh, aku udah sampai kemari gitu. Iya, dia minta ini modal awalku ya, kau kasih ya. Ini tahap dikasih lah. Oke, dipenuhi. Ternyata dengan modal awal yang dia minta itu bagus. Performnya bagus, naik grafiknya. Minta lagi dia. Kurang Pak, kalau mau lebih jos lagi, tambahin ini gitu. Tengok, oke, aku kasih. Tap, dikasih lah. Naturalisasi ini. Kasih preonnya lagi Pak. Iya, kasih preonnya. Terus habis itu, naik lagi. Oh, ini sekarang udah lain permintaan Sintayong nih. Ya kan? Nggak bisa lagi yang sembarangan. Ini harus grade A+ nih. Kan yang dikejar sekarang grade A+ semua. Emil, Kevin Dix, Emil Hillgres. Kan itu yang dikejar sekarang. Betul. Maka kalau masuk ini, value tim nasional Indonesia berlipat 2 kali nih. Ya kan? Emil aja udah. Emil Hillgres berapa? 100 miliar lebih. Emil 100 miliar lebih, ya kan? Kevin Dix itu sekitar 60-an kalau nggak salah. Kalau ini masuk, salah satu tim termahal di Asia itu Indonesia. Di bawah Jepang, di bawah Korea, di bawah Qatar. Grade-nya ya? Di bawah Australia baru Indonesia. Nomor 4 jadi Indonesia. Kalau dikalkulasi ya? Kalau dikalkulasi. Iya. Kalau ini masuk, artinya kan dia minta terus nih. Betul. Kalau mau naik, ini minta terus nih. Tapi dia memberikan progres. Progresku ini loh. Dari modal awal yang dikasih, misalnya modal awal 100 juta nih. Saham naik.
udah naik sini, oh ini kalau mau naik lagi minta lagi 300 juta naik, ya kan? Naik lagi, naik. Sekarang dia minta lagi nih 1M misalnya. Oh ini kalau mau lebih mantap ini 1M nih minta lagi kan? Pemilik modal bilang nggak, oh bisa kayaknya, kasih. Ya kan gitu. Apalagi kalau lolos putaran ketiga nih. Oh iya dikasih. Yang pemain-pemain yang tadi mikir-mikir sekarang udah masuk pasti. Masuk, dia pikir kan, wah ini 9 kali main, bisa nih 9 kali main lagi kayaknya masuk Indonesia nih kan, berpikir-pikir orang itu kayak gitu kan. Betul. Mungkin yang Big Six ini nggak tergoyahkan lah. Kalau aku memandang hitung-hitunganku, Big Six ini akan lolos nih di putaran ketiga. Nanti. Korea, Jepang, Australia, Iran, Saudi, Qatar misalnya, itu lewat lah putaran 3, masuk putaran 4. Mungkin Indonesia bisa dapat peringkat 3 atau peringkat 4 gitu kan, loloslah ke putaran 4. Nah itu lawannya Uzbek. Dari yang sekarang akan masuk ya, kemungkinannya itu Uzbek, Bahrain, Cina, Jordania, apalah satu lagi ya. Nah sekitar segitulah, itulah lawannya. Yang kayaknya kalau Indonesia memasukkan pemain grade A+ lagi, ini bisa temakan yang ini bisa dapat. Bisa. Nah, kalaupun nggak lewat juga, itu kan nanti ada peringkat apa? Pertandingan lain. Ini lawan mana lah nanti, mungkin tim dari ini. Tapi peluang terbesarnya itu adalah justru di putaran 4. Putaran 4 itulah. Jadi asa itu masih ada nih. Masih ada. Kalau misalnya masuk Emil dapat itu misalnya sebelum putaran ketiga lebih bagus lagi. Lebih bagus, bisa itu bisa bersaing, Nah. Mills, Igles, ya kan. Misalnya dapat Kevin Dix. Kevin Dix itu biasa main lawan striker top dunia kan. Main Rashford lawan siapa, Galatasaray. Oh yang dari Inggris itu ya. Ya pemain Inggris itu ya. Harry Kane, Mak. Nah itu kayaknya Harry Kane kemarin ya. Itu wacana mau bergabung juga ya, Bang? Iya, Kevin Dix itu ya. Karena Kevin Dix kan sepertinya sudah hopeless lah untuk timnas Belanda ya. Berat dia masuk karena di Piala Eropa dia nggak lolos, nggak masuk tim ini, nggak masuk. Milhill Gas pun belum masuk. Artinya dia mungkin menimbang-nimbang dengan usia dia yang sudah 26. Kalau dia menunggu sampai nanti, kayaknya di posisi dia itu, ini pesaing-pesaingnya ini sedang tidak mengalami penurunan performa, stabil. Martin de Ligt stabil, Kapten Van Dijk itu stabil walaupun kemarin kepleset ya, sempat jadi bahan olok-olok di Liga Inggris, kepleset akhirnya Liverpool kalah kan. Tapi dia pemain Liverpool, pemain utama dan tidak tergeser. Iya. Artinya dia posisi di timnas dia pun tidak tergeser. Ronald Koeman itu nggak akan berani lah menggeser Sergio kecuali cedera. Dan jangan sampai dia kejadian kayak pemain turunan Indonesia yang bermain di Qatar tuh kan, berharap main timnas di Qatar, orang Aceh itu kan, terakhir tak dipakai dua-dua, Bang. Dua-duanya nggak dipakai. Jangan sampai seperti itu. Ya makanya kan? dia Indonesia aja Kevin Dix lah, udahlah gitu ya. Iya, makanya dia kan aku main Indonesia. Toh dia berdarah Indonesia. Iya. Bakar Base itu apanya? Iya. Kevin Dix Bakar Base nama panjangnya. Dari apa? Ambon berarti ya. Iya, pasti. Nah, apalagi lihat pemain hitung-hitungan dia lihisan kayaknya Indonesia nih. Paling aku main Piala Dunia. Emil aja udah masuk nih dari Inter Milan. Itu makanya. Masuk lalu. Iya. Kan kayak gitu. Berarti memang tinggal nunggu persetujuan dia nih, Bang ya, sama tim apa dia ya? Federasi Belanda ya. Siapa? Si Kevin Dix nih. Kevin Dix enggak, Kevin Dix tergantung kepada dia sendiri dan keluarganya. Pribadi. Tinggal keluarganya. Kata info-infonya Pak Hasani juga sempat bilang kan. Hasani Al-Brugani. Kevin Dix peluangnya 80% mau berkeinginan dari dirinya. Sempat dia diwawancara juga. Tapi keluarganya belum. Kok keluarganya masih Loh, iyalah. Kayak Pak Emon. Dia belum berumah tangga berarti. Udah atau belum ya, nggak tahu. Ya Pak Emon lah misalnya, orang Indonesia mau diminta sama Malaysia gitu. Ya istri Pak Emon nggak ngasih, mama Pak Emon nggak ngasih. Lebih ke ini seperti ya. itulah. Janganlah, kita kan orang Indonesia, masa lebih kepada faktor terus nggak bisa keluarga. Faktor tidak bisa dua keluarga negaraan. Jadi faktor keluarga ya. Akhirnya dia di negaranya sendiri menjadi orang asing kan gitu kan. Sementara Belanda itu kan tanah kelahiran dia lahir di Belanda, besar di Belanda. Tapi kemudian di Belanda sendiri dia tidak memegang paspor Belanda, dia memegang paspor Indonesia. Artinya di Belanda dia jadi orang asing. Betul. Mungkin keluarganya berpikir, aduh janganlah gini. Jadi Milhill Grace dan Kevin Dix itu
kendalanya Potensinya 80%. 80. Tinggal kembali ke Karena mereka. pemainnya sendiri oke. Oke, tinggal kembali ke mereka ya. Kalau perkembangannya. Emil, bapaknya katanya sudah oke. Dulu kendalanya bapaknya ya kan. Yang tengah itu. Iya, oke iya. katanya. Mungkin dia berubah pikiran. Cuman memang ya dari kejadian pemain Aceh Cuma itu jadi pelajaran. Pak Mulyadi itu dulu dia bilang itu saya nggak ngerti juga itu kenapa bisa tersiar di media sosial kan. Karena itu obrolan kami katanya. Obrolan kami antara keluarga, ngobrol-ngobrol kayak kita ngobrol. Kita kan ngobrol gini ada kamera. Kayak kemarin sempat bocor obrolan kita ya, gitu. sempat bocor. Bocor obrolan kita. Untung nggak mau bahas tentang togel. Nah, seperti itu. Jadi dia ngomong, "Gimana Pak kalau Emil main di Indonesia?" Aduh, Indonesia kayak gini katanya kan. Faktanya memang waktu seperti itu. Faktanya seperti itu. Siapalah yang mau coba? Ya abang pun kalau misalnya punya Kayaknya anak. enggak, ya nanti sementara di dulu sana lah. punya potensi Italia. Betul, Kan? iya. Dan dia di sana kan bukan orang asing, mamanya orang Itali. Iya. Dia sudah dibawa ke sana. Mungkin si Pak Mulyadi tadi ingin menjelaskan bukan suatu hal yang ingin apa ya merendahkan. Tidak. Memang dia canda-canda katanya sama apa si dia anaknya. Fakta juga sebenarnya. Mimpi lah katanya kan. Ya fakta memang. Tapi memang itu untuk Pak Mul ya, itu harus dibayarkan dengan ya harus meridoi. Merelakan. Sekarang dia oke katanya. Ya udah, Indonesia case close lah udah. Gak usah cerita, sekarang Indonesia paten. gak usah cerita dulu lagi dah. Bisa masuk Piala Dunia Indonesia. Gak usah digoreng-goreng lagi. Gak usah. Lah, Kalau Emil mau masak sekarang oke. Oke, ya udah case close lah udah ya kan. Case close. Dulu dia bilangnya, ya kalau dulu di mana ya Indonesia Piala Asia aja nggak masuk kan. Sayang lah anak juga ya kan. Tapi Kalahan apapun terus. Kan jadi badut anaknya misalnya. Iya. Dia mungkin berpikir gitu ya. Anakku kiper Juventus, kiper Sampdoria, ngelawan nanti Brunei Darussalam misalnya kan, atau Kamboja atau Laos, kalah. Apa kata dunia? Kan tercoreng. Iya. Marwah Juventus pun Betul. tercoreng kan. Nah kalau sekarang kan ya lawannya kita sudah level kita memang kayak dibilang Coach Jatin ya. Level kita memang sudah Asia sekarang. Jadi kita sekarang sudah tidak berpikir melawan Laos, Thailand, Kamboja. Laos ya. Bahkan Thailand tuh masih ini kan sudah kita Thailand bisa lah ini kan. Laos, Kamboja udah apa aja lah. Ya kita lawan Australia, Yordan apa semua. Tapi tetaplah berlaku peribahasa itu, Bang. Apa itu? Setiap tim ada masanya. Setiap masa ada timnya. Oke lah, Pak, nggak terasa kita. Kita belum. Tapi Sikit oke, lagi, ya. Sikit lagi. Backnya kalau dari Tadi Hernando ya? Hernando Ari. Sekarang kita back tengah lah. Rizky Ridho udah pasti. Rizky Ridho sudah Kayaknya pasti. seru kali nih ya, tebas menuju pertandingan melawan Korea nih ya. Nggak Mainnya terasa. nanti ya, jam setengah 1 ya. Kawan soalnya udah nggak gelisah, belum makan soalnya ya kan. Sebelum Indonesia nanti ada lawan Qatar lawan Jepang. Qatar duluan. Iya jam 9 ya. Ya. Kita melihat apakah Qatar akan memberikan VAR ya. Iya. Ini Melawan udah Jepang. mau main nih bentar lagi jam 8 ya. Ada kemungkinan pemenang Jam dia, 9. Bang, pemenang di antara mereka ada bisa ketemu Kalau dengan Indonesia, enggak. Nggak ada ya. Indonesia nanti kemungkinan ketemu sama Uzbekistan. Kalau Kalau menang menang Uzbekistan. Uzbekistan. Uzbek lawan siapa? Arab Saudi. Arab Saudi. Oh ini Oke, seru. ini seru nih. Arab Saudi. Dengan mengalahkan Korea ini itu target paling udah mantap kali lah tuh. Irak lawan Vietnam. Vietnam dapat lawan Irak. Vietnam masuk ya. Nah, yang seru ini Uzbek lawan ini nih. Arab. Runner up lawan juara. Oke. Arab Saudi jumpa. Nah ini baru final kebagian Mun. Yang Arab lawan apa ya? Arab Saudi lawan Uzbekistan. Uzbekistan tuh bagus. Sama-sama main cantik kali. Uzbek ya. Bagus kali main. Santai, tak tutup. Padahal pemainnya tidak besar-besar amat. Bagus. Pokoknya nguyen-nguyen rusak lah dibantai orang terus. 3-0. Oke. Hafner kita nggak tahu apakah dia latihan sendiri cedera atau tidak, Ya. tapi kita harap tidak cedera. Mudah-mudahan nggak ya. Kalau dia tidak cedera, itu back tengah di sisi kiri itu mutlak menjadi miliknya Justin Hafner. Yang bisa diubah-ubah sedikit oleh STY adalah back tengah di sebelah kanan. Baik tengah sebelah kanan. Ya, ini titik lemah Indonesia nih. Dari pertandingan pertama sampai pertandingan ketiga di sini terus. Termasuk ketika melawan Yordania walaupun menang telak 4-1, cuma sisi kanan pertahanan Indonesia. Sisi kanan pertahanan Indonesia ini dieksploitasi habis-habisan. Lemah ya. Di sini Ada Ferrari dan apa tuh? Komang kan. Fatur Rahman. Fajar. Di depannya Fajar. Fajar yang depan ya. Fajar depannya sama Komang. Ini kayaknya kurang sinkron atau bagaimana ini? Lolos terus nih. Lolos terus. Pemain Jordan, pemain
Australia, pemain Qatar lewat semua. Apakah STY mau melakukan perubahan? Kalau melakukan perubahan di sini lah. Ya. Ferrari mungkin bisa ganti Komang, mungkin ya. Nah, Fatur Rahman ini sebenarnya berani nggak dia pernah main Bagus Kappa ya? Bagas Kahpa belum pernah main, tapi itu kalau kita Riskan juga ya. kita mengacu kepada Nguyen Pantoel tadi, ya inilah coba-coba nih namanya kalau masukkan Bagas Kahpa, ya kan? Pertama bisa lah untuk shading aja, kartu kuning keluar babak kedua. Atau dia memasukkan Rio Fahmi. Rio Fahmi ketika melawan Yordania, ketika dia masuk itu agak sedikit stabil, agak sedikit walaupun lolos juga. Ya berapa kali tuh kan serangannya Yordan itu selalu dari sisi kanan tuh. Termasuk yang hampir gol itu yang untung ditutup sama Hafner kan dari kanan. Yang awal gol bunuh dirinya Yasin Hafner juga dari kanan. Dari kiri pertahanan dari kanan pertahanan Indonesia lah. Serangan kirinya Vietnam. Nah, yang menjadi persoalan adalah Korea, pemain Korea yang paling kencang itu justru di sayap kiri itu. Jadi di datanya AFC ini pemain Korea yang di kiri, sebentar ya, namanya siapa nih? Pemain Korea yang di kiri. Eom Jisung dan Paik Sang-hon. Ini berdua. Ini secara bergantian. Ini termasuk pemain yang memberikan kontribusi crossing paling banyak sepanjang pertandingan Piala Asia ini. Sepanjang Piala Asia U23 ini. Mereka lah yang paling tajam menusuk dari situ. Celakanya sisi lemah Indonesia, terlemah Indonesia justru di tempat itu. Jadi artinya ini yang terlemah lawan terkuat. Terkuat secara serangan Korea, terlemah secara pertahanan Indonesia di sini. Jangan-jangan ini jadi target ya? Target pasti target. Dan Korea. Sintayong ini pasti sudah tahu nih. Pasti sudah antisipasi atau bagaimanalah dia caranya kalau dia tetap mempertahankan pemain ini di sini. Suruh aja Nathan jadi back ke kanan, bisa jadi. Jangan ya. Kalau bertahan. Ya mungkin. Fisik Karena Nathan? ketika lawan Yordania itu yang terjadi. Nathan ke kanan ya? Nathan membantu, jadi di sisi kanan itu 3 orang, gitu. Ketika diserang, Ferrari masuk di sini, kemudian si Fatur Rahman di sini akan menutupi Nathan, bergantian dengan Ivar Jenner di sini. Indonesia kan double pivot itu, 2 gelandang bertahan. Nah, tapi apakah akan, kalaupun pergantian ini Ferrari mungkin bisa ganti Komang dan di tengah kalau aku ya. Fajar tetap atau ganti Rio. Menurutku terlalu riskan kalau Bagas yang main nih. Terlalu riskan nih. Ini terlalu coba-coba lah. Berbahaya. Depan bang? Di tengah satu lagi, yang 2 lagi di tengah itu mungkin mutlak miliknya Ivar, Nathan dan Arhan ya. Ya, Arhan. Arhan kayaknya tidak tergantikan dengan lemparan silumannya. Mudah, maunya ditengok Pak Perez ya. Oh bisa nih kayaknya nih kan, ya kan? Masuk 2 menit terakhir aja, 2 menit terakhir kalau kan suka menit-menit akhir gol. Iya, kalau kondisi masih seri apa kan, udah masukkan dia, ya kan? Lempar, tuh gol, Rudiger yang gol. Militao, jago-jago semua tuh kan? Siapa tuh? Nacho, wah mantap. Alaba, banyak tuh. Pak Perez beli Arhan. Spesial 2 menit terakhir. Yang penting main Real Madrid ya kan. Oke, depan kayaknya Struik pasti. Bulan ya. Depan kayaknya nggak akan berubah tuh. Struik, Marcelino sama Witan di kanan, Struik di tengah, Marcelino kiri. Ini udah pakem. Nah. Korea kita ya. Skor. Korea belum. Korea kita kayaknya kita pakai yang lawan inilah. Yang lawan Jepang. Lawan Jepang kecuali mungkin strikernya pertandingan pertama sama pertandingan kedua itu beda. Strikernya. Nah, striker utamanya sebenarnya bukan ini, tapi ketika dia diturunkan dia sangat tajam dan sekarang jadi top skor. Ini namanya Lee Yong Jun. Udah berapa skornya itu? 3 gol. Sudah 3 gol.
Nah, dia main pertandingan pertama dia cadangan nyetak gol. Kemudian main pertandingan kedua dia main inti nyetak gol lagi. Ketika melawan Jepang dia nggak main. Gitu. Nah, kemungkinan ini yang akan diturunkan oleh pelatih Hwang Sun Hong ya. Hwang Sun Hong. Lee Yong Jun. Nah, yang lain kayaknya sama. Kita lihat aja. Kita catat, kita kasih ya. Skor. Skor. 1-0. Tipis-tipis Atau apa? 2-1 lah, 2-1. Ya, 2-1. Saja golnya. 2-1. Indonesia. Indonesia menang duluan 2-0. Yakin. Menang. Nanti Korea mengejar, kayaknya 1 aja dapat. Itu biar spot jantung. Iya, betul. Spot jantung. Jangan banyak-banyak minum untuk kopi ya. 2-1 juga. 2-1 bungkus. Karena nggak mungkin Korea Selatan meridoi ya kan? Nah, iya. Dia nggak mau gitu. bobol kan. Oke lah Tribuners, mari kita saksikan ya. Kurang lebih dalam waktu 5 jam 6 jam lagi ya. Jam 1. Iya, Jam 1. setengah satu. Kira-kira Setengah satu, Bang. 4 jam lagi lah. Nah, dan mari kita 4 jam. berdoa bersama, mudah-mudahan pencapaian terbaik lah. Iya, bagi Pak timnas. Prabowo juga semalam sudah memberikan ini katanya. Buru-buru ya. Ada Indonesia ada ya. pengumuman penting katanya kan. Pengumuman penting. Datang wartawan semua. Wah, apa ini pengumuman penting ini? Besok timnas kita akan melawan Korea. Kita doakan bersama ya, Iya. katakan. Mak, ini Pak pengumuman pentingnya kata orang. Oke, amin kata orang. Ada janjian bonus nggak? Hah? Bonus. Ada lah, pastilah. Dari Pak Prabowo. Pak Prabowo super penggemar sepak bola itu. Iya. Dia punya tim bola. Dia punya katanya. tim kan? Punya Cuman tim dia bola. nggak bisa main bola lagi ya. Nggak bisa. Kayak nggak kayak Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi Seksi kali Pak Jokowi keluar. rusuh itu kalau main bola Pak Jokowi. Oke lah Tribuners, akhirnya mari sama-sama kita mendoakan semoga tim Indonesia memenangkan Iya. pertandingan melawan Korea Selatan. Dari studio kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.